saya Siti Hafira dengan NIM B1B1232215 dengan rekan saya Napasya Lestari dengan NIM B1B12394. Di sini kami membuat video answer dan question dalam rangka mendukung jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluleo dan membiasakan diri dalam interaksi sosial yang didahulukan oleh Napasya Lestari. Kamu tahu nggak latar belakang munculnya financial technology atau yang disingkat dengan fintech? Kemunculan financial technology atau dalam singkatan fintech dalam sistem keuangan modern tidak terjadi secara mendadak, melainkan didorong oleh serangkaian faktor fundamental yang saling berkaitan, di mana menurut Aslanian dan Fischer pada tahun 2019 mengidentifikasi setidaknya memiliki 3 katalis utama yang menjelaskan mengapa sih revolusi fintech terjadi pada dekade terakhir. Di mana juga dia memiliki 3 pendorong utama. Yang pertama adalah perubahan landscape ekonomi dan regulasi pasca krisis keuangan pada tahun 2008. Kemudian yang kedua adalah evaluasi pusat teknologi digital, dan yang terakhir pergeseran ekspektasi serta preferensi nasabah di era modern. Itu latar belakang dari fintech atau financial technology. Sekarang bisa nggak kamu menjelaskan atau mendeskripsikan definisi fintech itu sendiri? Di sini saya akan definisikan apa sih itu fintech. Di mana fintech adalah pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inovasi layanan keuangan, baik tingkat individu maupun tingkat korporasi. Di mana istilahnya itu financial technology atau fintech secara umum merujuk pada inovasi di sektor jasa keuangan yang dipadukan dengan teknologi informasi. Mendeskripsikan definisi fintech. Nah, sekarang bisakah kamu menjelaskan perkembangan sejarahnya nih, perkembangan sejarah fintech mungkin dari awal tahun sampai sekarang? Di sini saya akan menjelaskan perjalanan fintech. Dapat tuh ada 3 era utama, yang dimana era fondasi pada tahun 1960 sampai 1980, yang dimana munculnya ATM, kartu kredit, dan sistem transfer elektronik. Kemudian yang dimana Friedman pada tahun 2066 menekankan bahwa periode ini menjadi fondasi teknologi keuangan modern. Kemudian dimana yang kedua itu era digitalisasi, yaitu pada tahun 1980 sampai 2008, yang dimana berkembangnya internet banking, sistem pembayaran online, dan perdagangan saham berbasis internet. Kemudian yang kedua, menurut Arjawandar 2018, periode ini itu memandai transisi menuju layanan digital berbagai basis web. Kemudian yang ketiga, era disrupsi pada tahun 2008 sampai sekarang, di mana krisis finansial global pada tahun 2008 membuka ruang bagi startup untuk menawarkan solusi alternatif. Seperti itu. Sekarang saya ingin mengetahui tentang karakteristik financial technology. Bisakah kamu menjelaskan mengenai karakteristik tersebut? Baik, di mana karakteristik fintech atau financial technology itu memiliki 4 karakteristik utama. Yang pertama adalah disruptif, yang dimana disruptif itu menantang model bisnis tradisional. Kemudian yang kedua adalah inklusif, yang dimana memperluas akses keuangan bagi masyarakat unbanked. Yang ketiga inovatif, berbasis teknologi terkini yaitu AI, blockchain, big data, dan kemudian yang terakhir yaitu kolaboratif, yaitu menghubungkan bank, startup, regulator, dan pengguna dalam satu ekosistem digital, yang dimana karakteristik utama fintech itu yaitu tadi disruptif, inklusif, inovatif, dan kolaboratif. Mungkin itu saja kalau tentang karakteristiknya. Baik, oke, jadi kita sudah mengetahui beberapa dari fintech tersebut. Sekarang saya mau mengetahui, bisakah kamu menjelaskan keterkaitannya fintech dengan 4 keputusan keuangan? Baik, di sini akan jelaskan keterkaitannya. Yang pertama itu investasi, di mana contohnya fintech itu adalah robo advisory algoritma, trading, digital wealth platform, yang dimana itu dampaknya itu mempercepat akses investasi, otomatisasi, analisis, memperluas basis inovatif. Kemudian yang kedua adalah pendanaan, yang dimana contoh fintech-nya itu adalah P2P lending, crowdfunding, blockchain based financing. Kemudian dampaknya itu memberikan alternatif pendanaan, memperkuat akses modal bagi UMKM dan startup. Kemudian yang ketiga adalah dividen, yang dimana contoh fintech-nya adalah blockchain real time reporting, di mana dampaknya itu transparansi laporan keuangan, potensi distribusi dividen lebih efisien.
Kemudian yang terakhir adalah operasional atau modal kerja, yang dimana contoh fintechnya adalah digital payment, e-wallet, supply chain, finance, ERP, based cash management. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan ekosistem finansial teknologi pada bab 2. Bisakah kamu menjelaskan pengantar ekosistem fintech? Finansial teknologi secara umum didefinisikan sebagai inovasi layanan keuangan yang didorong dengan teknologi dan dapat menghasilkan model layanan, aplikasi, proses, atau produk baru yang berdampak signifikan pada penyedia layanan keuangan. Ruang lingkup fintech mencakup beragam sektor finansial, antara lain pembayaran, layanan pinjaman dan pendanaan, perbankan digital dan deposito, manajemen investasi, asuransi, hingga infrastruktur pasar atau dukungan layanan keuangan lainnya. Dengan kata lain, fintech merevolusi hampir setiap segmen industri keuangan tradisional melalui pemanfaatan teknologi informasi. Menurut kerangka yang dibuat Ernst dan Young, terdapat 5 pilar atribut yang membangun ekosistem fintech yang sehat. Yang pertama ada demand, yaitu permintaan pasar dari konsumen, korporasi, institusi keuangan, dan pemerintah. Yang kedua ada talent, yaitu ketersediaan talenta SDM di bidang teknologi, layanan keuangan, dan kewirausahaan digital. Yang ketiga ada kapital, yaitu yang dimana akses terhadap pendanaan, termaksud agen investor, modal ventura, hingga investor pasar modal. Yang keempat itu ada policy, yaitu dukungan kebijakan pemerintah dan regulasi, misalnya insentif pajak, sandbox, regulator, panduan dari otoritas. Dan yang kelima yaitu ada solutions, yaitu perkembangan solusi teknologi, produk dan layanan inovatif yang ditawarkan. Bisakah kamu menjelaskan apa saja aktor utama financial technology? Aktor utama ekosistem fintech. Fintech berkembang dalam sebuah ekosistem yang terdiri dari beragam aktor dengan peran saling melengkapi. Nah, masing-masing aktor memiliki karakteristik dan kontribusi unik, sehingga tidak ada satu pihak yang akan mendominasi seluruh ekosistem. Sebaliknya, setiap jenis organisasi tersebut akan menempati peran tersendiri dalam lanskap yang semakin kompetitif. Berikut saya akan menjelaskan aktor utama ekosistem fintech. Yang pertama ada startup fintech adalah perusahaan rintisan yang fokus menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan untuk menghadirkan inovasi. Yang kedua ada bank dan big tech. Nah, ini merupakan pemain tradisional yang telah lama mendominasi industri keuangan. Yang selanjutnya ada regulator dan pemerintah. Ini memegang peran kunci sebagai penjaga keseimbangan antara inovasi dan stabilitas dalam ekosistem fintech. Yang selanjutnya yaitu ada investor dan pendanaan. Ini menyediakan bahan bakar finansial bagi pertumbuhan fintech. Yang selanjutnya ada penyedia infrastruktur teknologi. Ini berperan sebagai pendorong atau tersedianya layanan keuangan digital. Yang selanjutnya ada industri dan intermediari. Nah, ini berperan sebagai perekat dan fasilitator dalam ekosistem fintech. Dan yang selanjutnya ada konsumen dan UMKM. Ini konsumen dan UMKM adalah aktor yang menjadi pusat ekosistem fintech. Mereka adalah pengguna akhir layanan keuangan digital sekaligus berperan sebagai co-kreator, yaitu yang membentuk nilai dan arahan layanan keuangan. Bisakah kamu menjelaskan kategori utama fintech dan model bisnis? Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan jenis layanan fintech pembayaran. Nah, fintech ada beberapa jenis layanan utamanya, yaitu seperti dompet digital. Dompet digital ini layanan yang berupa akun elektronik pada perangkat mobile yang menyimpan dana pengguna untuk melakukan pembayaran, seperti GoPay, OVO, Dana, maupun yang lainnya. Selanjutnya ada KRIS atau Scan to Pay, yaitu layanan pembayaran melalui pemindahan barcode atau kode QR standar. Yang ketiga yaitu ada Payment Gateway.
Payment ini yaitu layanan gerbang pembayaran yang menjembatani transaksi antara merchant yaitu penjual dengan institusi keuangan. Yang keempat yaitu ada real time payments yaitu layanan transfer dana antara rekening bank secara instan. Tersedia setiap 24/7 atau setiap saat atau 24 jam dan dana segera dapat digunakan penerima. Yang selanjutnya ada cross border remittance yaitu layanan pengiriman uang lintas negara menggunakan teknologi fintech untuk menekan biaya dan waktu transfer. Yang selanjutnya yaitu ada model bisnis dan pendapatan. Nah, fintech di sektor pembayaran menerapkan beberapa model bisnis dan sumber daya pendapatan, yaitu ada merchant discount rate. Ini adalah komisi atau potongan yang dikenakan kepada merchant setiap kali terjadi transaksi pembayaran elektronik. Yang kedua yaitu ada biaya berlangganan. Model ini biasanya diterapkan pada segmen bisnis tertentu, terutama payment gateway atau layanan premium. Yang ketiga ada float dan investasi saldo. Float merujuk pada pendanaan menganggur yang dititipkan penggunaan di platform pembayaran. Selanjutnya ada interchange fee. Interchange adalah biaya yang dibebankan antar lembaga keuangan dalam satu transaksi kartu, biasanya dibayar oleh bank penerbit kartu ke bank penerima, kemudian diestimasi masuk dalam MDR. Bisakah kamu menjelaskan teknologi pemungkin? Ini kemajuan finansial teknologi sangat ditopang oleh serangkaian teknologi pemungkin, merevolusi cara layanan keuangan dirancang dan disampaikan. Nah, teknologi-teknologi ini mulai dari kecerdasan dibuat dan dianalitik big data hingga blockchain, komputasi awan, API terbuka, Internet of Things, serta biometrik berperan sebagai fondasi inovasi. Masing-masing teknologi memiliki fungsi spesifik dalam mendukung efisiensi, integrasi, dan kreativitas layanan keuangan digital. Bisakah kamu menjelaskan interaksi antar aktor dan dinamika kompetisi? Yang selanjutnya ada interaksi antar aktor dan dinamika kompetisi dalam ekosistem fintech. Nah, ekosistem fintech, finansial teknologi, melibatkan berbagai aktor yang saling berinteraksi dalam membentuk inovasi jasa keuangan digital. Aktor-aktor tersebut meliputi lembaga keuangan tradisional atau bank dan institusi keuangan lain. Yang kedua ada startup fintech, perusahaan big-tech, regulator dan pemerintah, investor dan venture capital, konsumen atau pengguna, dan institusi riset dan pendidikan. Bisakah kamu menjelaskan tata kelola dan regulasi ekosistem? Tata kelola dan regulasi ekosistem fintech. Inovasi teknologi finansial telah membawa perubahan revolusioner dalam layanan keuangan. Namun, perkembangan ini perlu diimbangi dengan tata kelola dan regulasi yang kuat. Regulasi yang tepat menjamin bahwa inovasi dapat tumbuh tanpa mengorbankan integritas pasar keuangan maupun hak-hak dasar konsumen. Pengawasan hukum berperan krusial sebagai kerangka prinsip yang menuntun pelaku fintech agar kemajuan teknologi terjadi sejalan dengan aturan main yang melindungi kepentingan publik. Dengan adanya aturan yang jelas, kepercayaan dalam ekosistem fintech dapat terjaga sehingga masyarakat mau mengadopsi layanan-layanan yang baru. Bisakah kamu menjelaskan evakuasi ekosistem global? Evaluasi ekosistem global fintech. Perkembangan industrial fintech di berbagai negara menunjuk dinamika yang beragam, dipengaruhi oleh jumlah startup, investasi, regulasi, adopsi pengguna, infrastruktur pengguna di masing-masing wilayah. Nah, evaluasi ekosistem global ini membahas ekosistem fintech di 5 negara kawasan utama, yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, Tiongkok, India, dan ASEAN. Nah, dengan perbandingan indikator-indikator kunci serta pemeringkatan global, tiap ekosistem memiliki karakteristik yang unik, keunggulan, dan tantangan tersendiri dalam mendorong inovasi finansial. Bisakah kamu menjelaskan evaluasi ekosistem Indonesia? Evaluasi ekosistem fintech di Indonesia. Ekosistem finansial teknologi Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan pertambahan jumlah pelaku dan beragamnya kategori layanan yang ditawarkan.
Pada akhir tahun 2022, Asosiasi Fintech Indonesia mencatat total 366 perusahaan anggota yang bergerak di sektor fintech. Anggota-anggota ini mencakup berbagai kategori antara lain fintech pinjaman online sebanyak 102 perusahaan, fintech organisasi keuangan sebanyak 24 perusahaan, fintech sistem pembayaran sebanyak 39 perusahaan, fintech di sektor pasar modal sebanyak 6 perusahaan, fintech aset digital sebanyak 4 perusahaan, perusahaan mitra teknologi sebanyak 3 perusahaan, dan institusi keuangan yaitu ada 8 serta kategori lainnya 79 perusahaan. Bisakah kamu menjelaskan risiko, etika, dan keberlanjutan ekosistem? Resiko, etika, dan keberlanjutan ekosistem fintech. Resiko dalam ekosistem fintech yang pertama yaitu ada resiko keuangan, yaitu inovasi fintech berpotensi memicu resiko sistematik dalam sektor keuangan. Nah, misalnya penggunaan robo-advisor dan platform investasi otomatis dapat menjadi sumber resiko sistemik baru bagi pasar jika tidak diatur dengan baik. Yang kedua yaitu ada resiko teknologi. Ini sebagai layanan berbasis digital, fintech sangat rentan terhadap serangan cyber dan gangguan operasional. Nah, resiko cyber mencakup pemeratasan, pencurian data, hingga fraud digital. Yang selanjutnya ada resiko hukum dan regulasi. Regulasi sering tertinggal dari laju inovasi fintech, menciptakan resiko ketidakpastian hukum bagi pelaku industri. Kerangka hukum yang belum jelas atau berbeda di setiap yurisdiksi dan interoperabilitas antar penyediaan terwujud. Yang selanjutnya ada resiko sosial. Nah, ini kemudahan layanan fintech bisa membawa resiko sosial tersendiri. Salah satunya yaitu utang berlebihan kepada konsumen. Akses cepat ke pinjaman online atau kredit digital tanpa edukasi keuangan memadai dapat membuat penggunaan terjebak utang di luar kemampuan bayar. OJK telah mengingatkan bahwa kemudahan kredit digital yang mendorong inklusi keuangan di sisi lain meningkatkan resiko pertumbuhan utang berlebih bagi konsumen. Yang selanjutnya ada dimensi etika dalam fintech, yaitu ada perlindungan konsumen. Di sini, dimensi etika paling fundamental di sektor fintech adalah perlindungan konsumen. Dimensi etika dalam fintech yaitu ada beberapa, yaitu yang pertama ada perlindungan konsumen, ada transparansi, keadilan algoritmik, kerahasiaan dan penggunaan data, tanggung jawab sosial perusahaan, dan yang selanjutnya ada keberlanjutan ekosistem fintech. Yang pertama ada aspek ekonomi. Nah, keberlanjutan ekonomi fintech ditentukan oleh kemampuan pelaku industri menciptakan model bisnis yang viabel dalam rangka panjang. Yang selanjutnya ada aspek sosial, yaitu keberlanjutan fintech secara sosial tercermin dari kontribusi terhadap inklusi keuangan dan pemerataan akses layanan finansial. Yang ketiga ada aspek lingkungan. Dimensi keberlanjutan fintech tidak lepas dari perhatian terhadap lingkungan. Nah, teknologi keuangan digital dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bisakah kamu menjelaskan implikasi 4 keputusan keuangan? Implementasi fintech bagi 4 keputusan keuangan. Perkembangan fintech telah membawa inovasi yang mempengaruhi berbagai aspek pengambilan keputusan di bidang keuangan. Nah, dalam konteks ini terdapat 4 keputusan keuangan utama, yaitu keputusan investasi, pendanaan, dividen, dan operasional. Pada keputusan investasi, ini berkaitan dengan bagaimana dana dialokasikan ke berbagai aset atau proyek untuk memperoleh imbal hasil di masa depan. Yang kedua yaitu keputusan pendanaan, berkenaan dengan bagaimana suatu entitas memperoleh dana untuk membiayai kebutuhan investasinya. Yang selanjutnya ada keputusan dividen, yaitu berhubungan dengan kebijakan perusahaan dalam membagikan laba kepada pemegang saham versus menahan laba tersebut untuk direinvestasi. Dan yang terakhir yaitu ada keputusan operasional, yang dimana mencakup pengelolaan aset lancar dan kewajiban lancar perusahaan untuk menjamin kelancaran operasi sehari-hari.